Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Aulia, NIM 211000134 semester 4C, Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Mata kuliah Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja diampu oleh Bapak Dosen Rianwari Pratama, MTok. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keselamatan pasien dan kesehatan kerja. Silakan disimak ya materinya. Nah, sebelum saya bahas pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keselamatan atau safety dan kesehatan atau health. Jadi, keselamatan atau safety diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan tempat kerja dan bahan produksi. Sedangkan kesehatan atau health itu sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Jadi, kesehatan itu upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah atau memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan dari K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menghindari dari tuntutan hukum. Dan yang ketiga, yaitu mencegah kerugian atau kecelakaan fisik dan finansial akibat kerja. Adapun peraturan tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu penyebab kecelakaan kerja. Banyak penyebab dari kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu kurangnya prosedur atau aturan. Ini merupakan penyebab dasar dari kecelakaan. Yang kedua yaitu faktor pekerjaan. Ini merupakan penyebab tidak langsung. Yang ketiga yaitu kondisi tidak aman. Ini merupakan penyebab langsung. Dan yang keempat yaitu manusia cedera atau keracunan. Itu merupakan hal kerugian dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dari kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat diatasi dengan pertama, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, meliputi pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Yang kedua yaitu pembinaan dan pengawasan, terdiri dari pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya. Dan yang ketiga yaitu sistem manajemen, terdiri dari prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu bahaya K3. Nah, apa sih bahaya K3? Jadi bahaya K3 itu merupakan semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja atau PAK. Sumber itu terdiri manusia, mesin, material, metode, lingkungan. Dan yang faktor itu terdiri dari biologi, kimia, fisik atau mekanik, biomekanik, psikologi atau sosial. Faktor biologi meliputi bakteri, virus, jamur. Faktor kimia meliputi bahan, material, cairan. Faktor fisik atau mekanik meliputi ketinggian, konstruksi, mesin atau alat. Yang keempat itu faktor biomekanik, yaitu terdiri dari gerakan berulang, postur atau posisi kerja. Dan yang terakhir yaitu psikologi atau sosial, meliputi stres, kekerasan, lingkungan, emosi negatif. Serta jenis itu meliputi tindakan dan kondisi. Selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri, alat perlengkapan wajib yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang saat sedang bekerja. Alat pelindung diri antara lain yaitu safety helmet, helm keselamatan, safety belt, sabuk dan tali keselamatan, safety vest, sepatu boot, safety glasses, kacamata pengaman, safety gloves, sarung tangan, mask atau face shield, dan masker atau pelindung wajah. Kecelakaan akibat kerja atau KAK, yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Klasifikasi kecelakaan kerja yaitu jatuh dari atas ketinggian, kontak dengan listrik, longsor atau runtuh, terpajan radiasi. Penyakit akibat kerja atau PAK, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Macam-macam PAK yaitu ada penyakit kulit, penyakit saluran pernapasan, gejala pada punggung dan sendi.
Penyebab PHK yaitu ada golongan fisik, bising, radiasi, suhu ekstrim, golongan kimiawi, semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, golongan biologik seperti bakteri, virus, jamur, golongan fisiologik atau ergonomik seperti desain tempat kerja, beban kerja, golongan psikososial seperti stres psikis, monotomi kerja, dan tuntutan kerja. Selanjutnya yaitu keselamatan pasien atau patient safety. Menurut Undang-Undang Kesehatan, yang dimaksud dengan keselamatan pasien adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien secara aman, termasuk di dalamnya pengkajian mengenai risiko, identifikasi, manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Jadi, yang dimaksud dengan keselamatan pasien atau patient safety yaitu pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau yang akan terjadi. Tujuan dari patient safety yaitu terciptanya budaya keselamatan pasien, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD. Insiden keselamatan pasien atau IKP, yaitu setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera. Terdiri dari yang pertama, yaitu kejadian tidak diharapkan, yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. 2. Kejadian nyaris cedera, yaitu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. 3. Kejadian tidak cedera, yaitu insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. 4. Kejadian potensial cedera, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. 5. Kejadian sentinel, yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Selanjutnya yaitu risiko dan hazard. Risiko atau risk yaitu kemungkinan akan terjadinya kecelakaan atau kerugian yang menimbulkan hilangnya nyawa, cedera, dan terganggunya harta benda. Bahaya atau hazard ialah sumber yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada manusia maupun lingkungan. SMK3 atau Sistem Manajemen K3 telah diatur menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yaitu Permenaker Nomor 5/Men/96 yang dinyatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi dari struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, penerapan, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari SMK3 yaitu sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, sebagai dasar penghargaan, dan sebagai sertifikasi. Siklus manajemen terdiri dari Plan, Do, Check, Action, disingkat PDCA. Plan yaitu perencanaan sistem manajemen organisasi SMO, Do yaitu implementasi SMK3, Check yang berisi kegiatan pemeriksaan atau pengukuran dan pemantauan jalannya implementasi. Action yaitu tindakan perbaikan atau tinjauan manajemen setelah hasil pemeriksaan dilaporkan kepada manajemen. Langkah penerapan SMK3. Pertama, tahap persiapan, komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan. 2. Tahap pengembangan dan penerapan, menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja penerapan, melakukan penetapan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan proses sertifikasi. Thank you, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keselamatan pasien dan kesehatan kerja. Apabila terdapat salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.